Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Mevin Jonathan. Seperti yang teman-teman lihat di video, di sebelah kiri dan kanan gue ini terdapat dua mobil yang istimewa, yaitu Mini Cooper atau Austin Morris, mobil klasik yang sudah diproduksi semenjak tahun 60-an sampai tahun 90-an. Dipopulerkan dengan salah satu komedian artis, yaitu Mr. Bean yang berwarna hijau. Nah, karena kita di Weight Loss kebanyakan mengerjakan mobil konsumen, gak ada salahnya dong kalau kali ini kita mengerjakan mobil milik pribadi, yaitu yang di sebelah kiri gua ini yang berwarna hijau. Jadi di video kali ini dan mungkin di video berikutnya juga kita banyak membahas mengenai restorasi mobil gua, yaitu Mini Cooper Rover tahun 90-an yang di sebelah gua ini. So, tanpa banyak lebar, kita lihat tuh seperti apa proses dari awal hingga sampai sekarang. Check this out, guys. Seperti itulah proses singkatnya, tapi kalau teman-teman bertanya, yang warna hijau itu Mini Cooper Rover, yang warna kiri ini juga sama, Mini Cooper Rover. Ngomong-ngomong masalah Rover itu diproduksi peruntukan di negara Jepang. Jadi kalau ada namanya Mini Cooper Rover atau Austin Morris Rover, ya itu pasti untuk peruntukan di Jepang. Jadi yang gua suka dari kendaraan yang gua dapat, by the way yang merah-merah ini keren banget teman-teman ya, karena ini langka banget. Kenapa langka? Di Indonesia kalau nggak salah cuma ada 5 orang yang mempunyai mobil ini yang memiliki atasnya itu cabriolet, dan ini bukan buatan ya, ini memang asli Mini Cooper Rover cabriolet. Luar biasa keren banget ya, dan dikerjakan pastinya di Weight Loss. Dan untuk yang kiri ini mobil gua ya, Rover biasa kita ngomongnya. Tetapi yang jadi menarik adalah beberapa hal yang pengen gua bahas waktu datang. Ternyata mobil ini tuh masih dalam kondisi perawan teman-teman semua. Perawan dalam arti apa? Belum pernah di-repaint di tempat lain. Jadi catnya semua masih original dari pabriknya. Tetapi memang kondisinya itu sudah banyak pengapuran. Beruntung sekali gua mendapatkan warna originalnya di bagian dalam-dalam pintunya. Jadinya waktu gua membuat warna, meracik warna mobil ini yang bernama British Racing Green. Dan kalau teman-teman belum tahu, British Racing Green itu warnanya luas banget ya. Warna Mini Cooper British Racing Green, warna mobil lain juga, mobil Bentley pun ada yang British Racing Green. Tapi kan kita pengen dapat warna yang sesungguhnya seperti apa. Walaupun di rumus Siken itu sudah terdapat BRG itu, tetap gue lebih percaya dengan warna yang gue dapeti pada bagian dalam-dalam yang masih original di mobil gue ini. Dan so lucky kalau gue berani klaim ini warna original British Racing Green yang sesungguhnya untuk Mini Rover. Jadi waktu gue kupas mobil ini gak ada dembulan, cuman ada keropos di bagian-bagian yang minor banget, seperti bagian pintunya yang ya kita ngomong mungkin mobilnya dulu waktu diproduksi terus dipakai oleh pemiliknya sebelum gue ini banyak sekali terbengkalai di luar, sehingga ada beberapa keropos di bagian-bagian pintu bagian bawahnya. Tetapi untuk bagian lain seperti mesin, fender semua, dan bagian dalamnya sekalipun keroposnya minor banget teman-teman semua. Wah, gue sih beruntung banget sih ada mobil ini. Juga yang menarik untuk dibahas di sini bagian-bagiannya gue baru tahu nih. Ternyata original parts di Mini tuh nut-nutnya itu nggak semulus apa yang kita kira gitu. Makanya waktu gue mengerjakan mobil ini, orang asketok gue dan orang debul gue bertanya, ini nut-nutnya tuh kurang rapi, tapi ini masih original. Apakah mau dibiarkan seperti itu atau mau dibuat rapi saja? Ya tapi karena gue memang membangun mobil ini pengennya back to original, yaitu period correct. Jadi gue akhirnya atapin aja deh bagian-bagian yang gue rasa ini masih original. Perbedaannya apa sih dari yang kiri dan kanan? Ya kalau teman-teman lihat kan yang kanan ini cabriolet, jelas ya berbeda sekali. Nah dari size saja berbeda.
cc mobil yang sebelah kanan gue ini ada 1300 cc, sedangkan yang sebelah kiri gue ini 1000 cc. Nah, ciri-cirinya apa sih perbedaan 1300 dengan 1000? Kalau 1300 tuh interiornya berbeda, dia ada wood panelnya di bagian dashboardnya, sedangkan yang 1000 cc itu dia seperti mobil-mobil Jepang yang zaman now itu menggunakan bahan plastik di bagian dalamnya dan juga rubber pastinya. Untuk bagian-bagian lainnya yang gua modifikasi yang teman-teman sudah bisa melihat, yaitu di bagian perkakiannya. Ini sudah kita modifikasi, bagian perkakiannya sudah gantikan dengan panel-panel baru. Dan untuk velgnya yang gue suka karena penantian selama 1 tahun datang juga. Ini velg dari Jepang, yaitu mereknya SSR FL2 berukuran 10 inch. Dan 10 inch itu ternyata nggak segampang yang dikira karena pemasangannya pun harus di tempat ban yang memiliki pengalaman memasang 10 inch. Itu kecil banget. Tapi gue ada sedikit bocoran dari teman-teman gue yang lain. Ternyata kalau 10 inch itu teman-teman gampangnya ya. Daripada ke tempat cari ban mobil, coba deh cari tempat ganti ban motor. Karena ban motor kebanyakan velgnya lebih kecil. Nah, kalau yang warna merah itu dia 12 inch. Memang bawaan itu 12 inch, tetapi zaman now mobil-mobil Mini Cooper tuh yang mobil-mobil klasik ini lagi ngetren 10 inch karena lebih terlihat donat dan lebih terlihat lucu gitu teman-teman semua. Nah, kenapa gue pilih merek SSR FL2 ini? Karena SSR FL2 ini adalah merek dari Jepang. Jadi gue menyesuaikan dari merek velgnya dengan peruntukan mobilnya, yaitu untuk negara Jepang. Dan yang menarik lagi, bannya pun nggak kalah gue kasih ban merek Jepang, yaitu Yokohama Advan. Ini harga bannya walaupun kecil-kecil 10 inch tapi cabai rawit bisa sama dengan harga ban velg ring 18 atau 19. Dan gue suka dengan model, kita ngomong ini seperti tripis ya. Nah, nanti ini kan kalau teman-teman lihat keluar ya offsetnya, tapi akan ditambahkan nanti seperti ada spoiler yang originalnya sehingga lebih terlihat ramping dan seksi gitu. Nah, sekarang kondisinya itu sebetulnya belum dipoles, jadi teman-teman kalau ngeliat mobil ini kok masih belum mengkilap atau belum maksimal karena memang berdebu sekali teman-teman. Dan juga di bagian interior, nah ini akan gue bahas teman-teman semua. Karena Wet Gloss sekarang sudah ada divisi untuk restorasi interior mau mobil klasik, mobil baru, ada yang rusak di interiornya, ataupun mau retrim jok atau perbaikan dashboard. Jadi semua apapun mengenai interior kita bisa perbaiki untuk sekarang. Oke, jadi interiornya kalau lihat dari sekarang ini masih bolong, tetapi kita pasang satu jok yang sebelah kanan depan karena ini mau buat mobilitas bisa keluar masuk bengkel. Ini yang tadi gua sebut perbedaan yang 1300 dengan yang 1000. Nanti di kamera juga akan terlihat 1300 itu ada wood panelnya, kalau 1000 tuh seperti ini modelnya. Nah, kalau teman-teman lihat ini berantakan, bukan berantakan ya karena memang belum selesai kendaraannya. Ini joknya, memang kalau gua ngelihat yang kurang ya, yang kurang itu adalah bagian ini. Ini situ ada tempat shift buat pemanas. Tapi kita nggak akan pakai karena di Indonesia nggak butuh pemanas ya. Nah, tape-nya masih tape original. Terus indikatornya pun, indikator apa namanya, speedometer masih betul-betul bagus. Dan juga di setirnya itu nggak tahu orang sebelumnya nggak tahu pengen ganti kulit yang warna coklat tapi gagal. Jadi dia ngecat setirnya dengan warna coklat itu. Jelek banget teman-teman. Nanti kita akan retrim lagi, kita kembalikan seperti original dari Rovernya. Kita kan sekarang lagi musim hujan, jadi sebelum kita lihat interior, gue mau kasih tahu salah satu rahasia nih. Kalau musim hujan, jangan lupa kalau punya mobil, pakai produk dari Wet Gloss, yaitu spray waste cleaner dan juga water spot cleaner yang fungsinya untuk menghilangkan noda permukaan cat yang terkena jamur atau terkena bercak air yang mengering karena polusi. Daripada mobilnya rusak, mendingan pakai ini. Dan juga kalau pengen mengkilap mobilnya, ya kita juga ada produk yang sangat terjangkau, yaitu spray waste cleaner. Langsung aja di Tokopedia ada namanya Wet Gloss, langsung diklik, di search, jangan lupa beli yang official store ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai interior pada mobil Mini Cooper Rover. Nah, ini dia bagian interior pada kendaraan gua. Masih empuk, masih enak, paling beruntung dan paling bahagia kalau kita merestorasi mobil atau mengerjakan mobil pribadi. Masih banyak tertinggal panel-panel originalnya. Seperti di mobil Mini Cooper Rover gua, ini gila ya teman-teman semua. Yang paling gue suka adalah bagian ini nih. Ya walaupun kondisinya sudah miris ya, mungkin karena ya namanya mobil tua ya. Ininya apa, mounting boardnya sudah lapuk, tapi kulit originalnya ini masih bisa kita selamatkan nih dengan line warna merah yang ini betul-betul masih ori di teman-teman semua nih. Masih original, semuanya bagian pintu-pintu dan juga door trim bagian belakang, door trim bagian depan. Gua nggak tahu nih ya, nanti kita akan coba dari
dari tim kita untuk merapikan semuanya. Dan ini before-nya, nanti teman-teman akan lihat seperti apa after-nya. Ini juga bagian lantai, karpet lantai ini masih bisa diselamatkan dan ya hanya ada retak-retak bagian minor sekali ya. Nanti kita akan perbaiki juga. Masih betul-betul bagus kondisinya dan juga bagian depannya juga masih betul-betul bagus ya. Bagian depan dan bagian audionya masih ada teman-teman semua. Ya belakangnya dia harus diganti dengan yang baru. Nanti kan teman-teman akan lihat seperti apa. Ini before dan afternya dari di video terlihat. Dan juga bagian jok belakang yang sedang gue duduki. Dengan kondisi seperti ini ya teman-teman ya. Ini tuh seperti original gitu. Tapi gue udah konsultasi dengan bagian interior gue. Kalau ini kemungkinan sudah pernah di retrim. Nah gue nggak tahu nih pemilik sebelumnya sudah pernah retrim atau enggak. Tapi kalau gue putar bagian belakang, bagian sini. Nah, ini terlihat seperti seakan-akan sudah pernah retrim. Tapi ya teman-teman harus tahu bahwa tadi sudah gue pernah mention bahwa mobil ini semuanya dikerjakan dengan handmade. Nah, ini menjadi penasaran. Kalau untuk busanya sendiri ini kayaknya masih original, masih ada nomor partsnya. Tapi untuk kulitnya nih yang membuat jadi penasaran tuh karena si bagian-bagian klipnya ini seperti sudah dikerjakan secara manual, bukan dengan mesin gitu. Tapi di bagian sininya, bagian punggung, ini terlihat masih betul-betul rapi banget teman-teman semua tuh. Nggak ada seperti yang bagian tempat duduknya, ini semua masih klip-klipnya perawan semua gitu. Paling ini kita akan nanti rapikan aja, kita bersihkan supaya bagus. Nah yang ini nih, bagian jok penumpang. Paling bagian motornya ini emang udah agak sedikit kasar ya kalau gua lihat tuh. Ini kemungkinan besar harus dikasih grease sih. Nanti juga akan kita bongkar semua untuk si bahan kainnya ini. Kita lihat seperti apa dalamnya, seperti apa mekanismenya. Mekanik dalamnya juga kita rapikan semuanya. Supaya bisa balik seperti originalnya. Karena ada beberapa yang sudah terlihat tua, besi-besinya. Bukan keropos dalam ya, ini seperti keropos karena memang mungkin mobilnya disimpan di luar dengan kondisi kaca yang terbuka. Nah bagian belakangnya pun kalau gua ngelihat tuh, ini misteri gitu teman-teman semua. Kalau gua ngelihat ya dari sini ya, ini kayak originalnya, kayak bukan di retrim gitu. Itu dia bagian interiornya. Dan buat teman-teman semua nih yang nonton video gua, tiba-tiba tertarik buat membangun Mini Cooper Classic atau mungkin punya di rumah Mini Cooper Classic, pengen tanya-tanya atau pengen mencari parts-parts seperti apa yang gua dapatkan di mobil ini karena ada banyak banget parts yang gua belanjakan. Dan kalau teman-teman nanti sudah lihat mesin ya, teman-teman akan melihat banyak banget parts-parts yang sudah digantikan dengan parts baru dan kaki-kakinya pun sudah banyak digantikan dengan parts baru. Teman-teman bisa langsung kontak ke White Gloss, kita bisa bantu teman-teman, kita sharing barang-barang apa yang teman butuhkan, barangkali kita bisa supply. Dan juga buat teman-teman semua yang menonton video gua, kita masih ada video selanjutnya yaitu membangun mobil ini, mesinnya, bagian interior, nanti hasil seperti apa, dan juga bagian-bagian lain yang gak kalah serunya. Dan ada 2 mobil nih, mobil yang punya customer gua dan mobil milik gua pribadi yang akan gua bahas di YouTube channel gua. Jangan lupa buat subscribe channel gua, like, komentar, dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @wetgloss dan TikTok @wetgloss.id. Paling itu aja video kali ini. Gua Maverick Jonathan pamit undur diri. Salam becek abadi dari White Gloss, si coating permanen becek abadi tahan gores. Dah.